Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis, sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Uini, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga,
Mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kami ucapkan selamat datang di kajian Mutiara Jumat edisi hari ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Terdepan, Maju, Berkembang, dan Mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah-tengah kita ya, di kajian Mutiara Jumat hari ini, yaitu beliau Ustadz Habib Munir, Kepala Bidang Keuangan PPM Baitus Salam. Baiklah, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau menyampaikan paparan materi yang insya Allah pada hari ini dengan tema menjadi santri investasi dunia akhirat. Baik, kita sapa terlebih dahulu untuk pemateri kita pada edisi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita simak dan dengarkan materi kajian Mutiara Jumat pada edisi hari ini dengan tema menjadi santri investasi dunia dan akhirat. Kepada Ustadz Habib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yumtafa'u bihi wa waladil sholihin yad'u lah. Pemirsa Baitus Salam TV yang berbahagia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara di agenda Mutiara Jumat Baitus Salam Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan Yogyakarta. Pada kesempatan yang mulia ini, sedikit kita akan mengulas, mengkaji tentang keuntungan menjadi seorang santri
sebagai sebuah investasi bagi diri santri itu sendiri, investasi bagi diri santri itu sendiri, dan juga investasi bagi kedua orang tuanya. Pemirsa Baitul Salam TV yang berbahagia, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam ini sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi Qur'ani, generasi yang senantiasa berusaha belajar, menekuni ajaran agama Islam, agar mereka terbiasa sejak dini mengkaji, mempelajari agama ini dengan tujuan agar benar-benar suatu hari nanti menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, yang berguna, yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, bermanfaat bagi diri mereka sendiri di saat mereka sudah dewasa nanti, dan juga bermanfaat dalam kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Pemirsa Baitul Salam TV yang berbahagia, tadi saya mengutip sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini betapa orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengangkat derajat mereka. Ini sesuai dengan tujuan kita sebagai lembaga pendidikan, mencetak anak-anak yang berkeilmuan agama yang luas, sehingga nanti mereka siap untuk menjadi para penyeru di masyarakat luas dan menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian bahwa seorang santri, seorang anak yang belajar di pondok pesantren itu benar-benar akan menjadi sangat bermanfaat, ya. Saya katakan tadi menjadi investasi. Karena apa? Karena anak itu akan menjadi qurrata ayun, akan menjadi permata bagi kedua orang tuanya ketika anak itu tumbuh berkembang dengan akhlak yang mulia sampai kemudian mereka dewasa. Dalam hadis tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ketika seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ketiga aspek dalam hadis ini sudahlah pasti ada atau tercatut ada. Nah, ketiga aspek hadis ini pastilah ada pada diri seorang santri atau orang yang paham akan ilmu-ilmu agama yang sudah mereka cari, mereka belajar di dunia pondok pesantren. Orang akan paham bagaimana sedekah jariyah, tentunya karena belajar agama dan memahami bahwa sedekah jariyah yang mungkin bisa berupa wakaf, wakaf bangunan, wakaf tanah, wakaf sumur, atau mungkin wakaf buku dan lain sebagainya, itu hanya dilakukan oleh mereka yang sangat paham terhadap agama. Kemudian
ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang diperolehnya ketika dia belajar, yang kemudian diamalkan. Diamalkan kepada mereka yang belum memahami khususnya tentang agama ini, maka itu pahalanya, Masya Allah, akan mengalir terus sampai di mana ilmu itu digunakan, dimanfaatkan, dan diajarkan terus-menerus sampai tidak ada batasnya. Maka jariyah, manfaat dari ilmu itu akan mengalir seterusnya. Dan yang ketika tadi waladun sholihin yad'ulah, kita telah mengajarkan anak-anak di pondok ini bagaimana mereka bisa birrul walidain walaupun mereka sangat berjauhan, dengan cara senantiasa anak-anak mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang barangkali tidak semua anak bisa selalu mengingat untuk mendoakan orang tuanya. Tapi minimal di sini setelah selesai sholat 5 waktu, pasti anak membaca doa, melantunkan doa untuk kedua orang tuanya, dan tentunya di banyak waktu yang lainnya. Ini hanya kita dapatkan ketika anak-anak itu belajar di pondok pesantren dengan bimbingan para asatid, para ustadzah, para kiai yang senantiasa mereka selalu membimbing 24 jam dalam kehidupannya di pondok pesantren. Maka ini menjadi sebuah harapan bagi kita, para pemirsa Baitul Salam TV, khususnya Bapak Ibu dalam keluarga, untuk bagaimana bisa memiliki cita-cita, menyekolahkan ataupun menitipkan ataupun mendidik anak-anaknya di lembaga pondok pesantren yang akan sangat menjadi harapan besar mereka kelak menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, pemirsa semuanya. Marilah kita gapai kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh dengan derajat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kehidupan di dunia sampai nanti kehidupan kita di akhirat. Begitu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan sebagai mukadimah. Nanti kita lanjutkan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Habib Munir tentang bagaimana kita berinvestasi untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi berinvestasi itu tidak hanya untuk kehidupan kita di dunia saja, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu kita berinvestasi dengan menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren, kemudian tentunya dengan didikan dan arahan agar mereka bisa menjadi investasi untuk kita kelak. Baiklah pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab, namun setelah jeda iklan berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar tarbawi, pilar ijtimai, dan pilar lugawi.
Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitusalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, terima kasih kami ucapkan yang masih setia bersama kami di kajian Mutiara Jumat edisi kali ini. Baik, kita lanjutkan ke acara sesi tanya jawab. Ya, baik, Ustadz Habib, ini ada pertanyaan ya, mengenai menjadikan santri investasi dunia akhirat. Nah, pertanyaannya Ustadz, ya, bagaimana kiat untuk mempersiapkan anak menjadi santri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Para pemirsa Baitus Salam TV yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kiat agar anak-anak kita bersiap untuk masuk ke dunia pondok pesantren? Mungkin saya awali dengan sebuah cerita ya, sebuah kisah ya. Suatu saat saya itu dipanggil oleh kakak ini ya, kakak saya, kakak perempuan, kakak laki saya. Dia bilang, "Lek," dia nyebutnya Lek dia. "Lek, ini Mas Ali itu kan anak laki-laki sendiri, maka kami orang tua itu ingin sekali ketika Mas Ali nanti besar, bahkan mungkin berkeluarga, itu menjadi seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang solih, yang bisa menjadi seorang imam bagi keluarganya, bisa memimpin keluarganya dan anak-anaknya, istrinya dengan sebaik-baiknya. Maka begini, Led, saya itu ingin biar Mas Ali itu nanti sekolah di pondok. Nah, ya enaknya di pondok Baitus Salam saja, di mana Habib di sana ya. Ini kan Mas Ali baru kelas 5 ini, Led. Jadi ingin saya mempersiapkan jauh sebelum mendekati waktunya. Lah, bagaimana gini, kalau misalkan ini Mas Ali ini pengen mengetahui kehidupan di asrama, ingin saya titipkan semalam saja bagaimana kehidupan di pondok. Nah, boleh nggak kira-kira? Kemudian saya jawab, boleh saja Pak D, insya Allah, semoga dengan melihat langsung nanti pada saatnya Mas Ali akan lebih semangat dan bisa belajar di pondok. Ya, saya iakan. Jadi keponakan saya yang masih kelas 5 SD itu sudah dipersiapkan untuk di pondok setahun yang akan datang dengan cara disuruh mengunjungi pondok, bermalam di pondok di mana dia masih kelas 5 SD, dan saya sebagai omnya suruh menemani semalam gitu. Biar dia membaca suasana kehidupan di pondok itu seperti apa. Dan alhamdulillah setahun kemudian benar-benar apa yang dipersiapkan oleh kakak saya itu direalisasikan dengan Ali ini masuk di pondok pesantren Baitus Salam dia waktu itu, karena kalau sekarang sudah lulus. Ini sebagai cerita saja. Benar bahwa Ali ini masuk pondok dengan begitu semangat, bahkan dari awal sampai akhir masa sekolahnya itu selalu dikatakan ya memiliki prestasi, baik itu di akademiknya ataupun di hafalannya. Bahkan sekarang sudah 30 juz beliau. Sudah selesai 30 juz dan rencana kuliah di Turki. Entah sudah berangkat atau belum, saya mah beritanya. Ya, ini menjadi sebuah
pembelajaran bahwa untuk mempersiapkan seorang anak didik masuk ke pondok itu tidak spontanitas, maksud saya. Dari cerita saya tadi, bahwa anak itu harus disiapkan bahkan jauh sebelum dia menghadapi kelulusan. Bisa setahun sebelumnya, bahkan mungkin ya 2 tahun sebelumnya. Bahkan kalau bisa sampai diperlihatkan kehidupan pondok seperti apa. Jadi semakin mantap nanti menjelang masukmu. Dan ini banyak yang mungkin belum bisa dilakukan dia oleh orang tua. Kadang ada yang menanting anaknya dia itu baru lulus dari SD mau sekolah di mana. Jadi baru lulus, mendekati lulus baru ditanya mau sekolah di mana. Jadi seakan-akan itu terlalu dekat. Sehingga seorang anak itu kadang ya jawabannya spontan ya. Spontan, menyesuaikan keinginan hatinya yang itu sangat mudah dipengaruhi oleh banyak teman-temannya. Ya, jadi peran orang tua sejak lama, sejak jauh untuk kesiapan anak ini sangat-sangat penting. Motivasi sejak mungkin kelas 5 di SD atau mungkin kelas 8 di SMP itu dengan utamanya atau untungnya menjadi seorang santri itu amat sangat penting untuk disiapkan oleh kepada anak-anak mereka. Sehingga ini salah satu kiat ya, kiat bagaimana anak itu bisa siap masuk ke dunia pondok pesantren. Tentunya memang harus ada komunikasi secara langsung antara seorang anak dengan orang tuanya, khususnya untuk mencari pendidikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka itu sendiri. Mungkin begitu, Ustaz. Masya Allah, penyampaian dari Ustadz Habib ya begitu sangat mendalam ya. Jadi ketika kita akan mempersiapkan anak kita masuk ke pondok pesantren, maka kita siapkan dari jauh-jauh hari ya. Nah, jadi kalau seandainya untuk masuk SMP, maka ketika kelas 4 atau kelas 5 itu sudah disiapkan, kemudian dikenalkan dengan pondok-pondok, dan bahkan beliau menyampaikan dengan kehidupan nyata pengalaman hidup beliau ya, bagaimana untuk menyekolahkan keponakan ya di pondok pesantren. Beliau langsung terjun ke asrama, nginap ya, melihat dan mengikuti bagaimana kegiatan yang ada di asrama tersebut. Baiklah pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Mutiara Jumat edisi pekan depan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Demikian kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.